Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera Allah kiranya menyertai kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah habisnya dalam hidup kami. Kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami kembali mendapat pengertian dari setiap firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Tema kita, menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abram berumur 75 tahun. Namanya berubah menjadi Abraham saat berumur 99 tahun. Ini kita temukan dari catatan Kejadian 17 ayat 1 dan 5. Ketika Tuhan memberikan perintah dan janji kepadanya. Apa perintah kepada Abraham? Pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Persoalan pergi ini pasti bukan persoalan yang mudah. Kita dapat perhatikan, Abram sudah tergolong lanjut usia. Ia sudah menjadi penetap di Haran. Tapi kini akan menjalani pengembaraan. Ia bahkan harus pergi meninggalkan banyak hal. Negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapanya. Pada dasarnya akan lebih mudah bagi Abram untuk menolak perintah Tuhan daripada menerima perintah itu. Namun demikian, Abram memilih melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, apa janji Tuhan kepada Abram? Tuhan menjanjikan berkat pada Abram. Berkat berlipat ganda. Pertama, Abram sendiri akan diberkati Tuhan. Bahkan namanya menjadi masyhur di antara segala bangsa. Kedua, Abram tidak hanya akan menjadi penerima berkat, ia juga akan menjadi sumber berkat. Bahkan bagi semua orang yang berlaku baik pada Abram. Orang-orang itu juga akan menerima berkat dari Tuhan atas kebaikannya kepada Abram. Ketiga, Abram dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, dalam Kejadian 12 ini kita membaca bahwa Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada Abraham. Allah lah yang berinisiatif untuk memanggil dan mempersiapkan Abraham sebagai bapa suatu bangsa yang percaya kepadanya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudaraku, Allah memilih Abraham sebagai saluran berkat, bukan karena ia tergolong sebagai orang benar, tetapi karena anugerah Allah semata.
Ini kita dapat lihat bahwa Alkitab sebenarnya memperkenalkan Abraham sebagai orang yang tidak beriman pada mulanya. Dalam catatan Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Seperti orang sejamannya, Abraham pun tadinya adalah penyembah berhala yang memuja dewa-dewi di Ur Kasdim. Lalu bagaimana ia bisa menjadi orang percaya? Inilah yang dikatakan bahwa Allah memilih Abram sebagai saluran berkat, bukan karena ia tergolong sebagai orang benar, tetapi semata-mata karena anugerah Allah saja. Lewat keturunan Abraham, Allah menggenapi janjinya dengan mengutus seorang juru selamat dunia, yaitu Yesus. Respon Abraham terhadap panggilan Allah telah menghasilkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku, prinsip pemilihan Allah kepada Abraham sama halnya dengan prinsip pemilihan Allah kepada kita, yaitu kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah yang tercatat dalam Yohanes 15 ayat 16. Karena anugerah Allah, maka Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, sehingga oleh penebusannya kita dilayakkan menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara-saudaraku, Allah memanggil kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, dengan tujuan untuk menjadi berkat. Pertama-tama dengan menyampaikan kabar keselamatan dalam Yesus, agar orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal keselamatan dalam Kristus dapat diselamatkan. Berikutnya kita menjadi berkat dengan berbagi kepada sesama kita. Apa saja yang telah kita terima tentunya, itulah yang akan kita bagikan. Saudara-saudaraku, tema kita menjadi berkat. Kita dipanggil, saya dan saudara, untuk menjadi berkat. Orang-orang percaya, gereja dipanggil untuk menjadi berkat. Kita yang telah menerima anugerahnya adalah orang-orang yang diberkati. Dan berkat tidak selalu identik dengan materi. Walaupun memang satu bagian berkat yang dijanjikan kepada Abraham juga adalah bentuk materi. Saudara-saudaraku, jadi apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Ada orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Disitulah kita memperkenalkan Kristus, memberitakan kabar keselamatan. Juga ada orang-orang yang membutuhkan sahabat. Kitalah kiranya dapat menjadi sahabat bagi sesama kita. Membutuhkan kasih, perhatian, penghiburan, nasihat, teguran, teladan. Bahkan juga ada yang membutuhkan makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di sanalah kita kiranya dapat berbagi, membagikan berkat yang telah kita terima pula dari Tuhan terlebih dahulu. Apakah yang akan kita bagikan kepada mereka sebagai wujud menjadi berkat? Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Janganlah kita sia-siakan hidup kita, agar hidup kita yang singkat ini, yang hanya satu kali diberikan bagi kita, kita pakai untuk boleh menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati, oleh karena itu pakailah hidup kita menjadi saluran berkat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu yang mengingatkan kami akan status kami, hidup kami yang telah Kau pilih untuk menjadi berkat. Tolong kami Tuhan untuk dapat mewujudkannya. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.